Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hayati Nufus dengan NIM 131420014 dari kelas 6A Manajemen Pendidikan. Adapun saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesionalisme Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Nofriyanti Jafri SPD MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi manajemen pendidikan, yakni ada perencanaan atau planning. Dan Hani Handoko memaparkan secara ringkas tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategi sebagai berikut, yakni yang pertama penentuan misi dan tujuan yang mencakup pernyataan umum tentang misi, falsafah, dan tujuan. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan dan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi. Yang ketiga, analisa lingkungan eksternal dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua, yakni ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah tindakan penguasaan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Jadi menurut Hani Handoko 1995 mengemukakan 3 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk pengorganisasian pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu serta humoris. Yang ketiga, yakni ada pengisian jabatan staffing atau staffing dalam proses yang dilakukan para manajer untuk merekrut, memilih, penetapan promosi, penilaian, memberi imbalan, mempromosikan, melatih, dan mengembangkan tenaga kerja. Jadi menurut Terry dan Leslie 1996, staffing secara singkat dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Dan yang keempat, pengarahan. Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, yakni ada koordinasi, yakni menurut George R. Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, yakni ada pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses penetapan standar pekerjaan, pengukuran pelaksanaan, dan kesenjangan dan proses pengawasan tidak akan terlaksana tanpa informasi. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil akhir proses pengawasan tergantung pada macamnya informasi yang diterima. Sedangkan menurut Nurdik, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Pengawasan yang efektif didasarkan pada sistem informasi manajemen yang efektif. Itulah materi saya mengenai fungsi manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita
kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi